Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya menginformasikan bahwa tadinya YouTube saya kasih nama Tony Sastrajaya, sekarang dirubah kelas hukum. Kelas hukum Tony Sastrajaya. Kebetulan kemarin ada teman sahabat baik, dia bilang, "Bang, bagusnya YouTube-nya diganti namanya jadi kelas hukum, karena kontennya mengajari, kontennya memberitahu, menginformasi. Jadi banyak seolah-olah memberi pelajaran, bukan seolah-olah, memang memberi pelajaran." Oke, langsung saya terima, good ide. Terima kasih untuk sahabatku yang telah memberi saran. Langsung dirubah menjadi kelas hukum Tony Sastrajaya. Kebetulan juga saya sekarang dosen di salah satu kampus ternama di Tangerang Selatan. Satu-satunya kampus di Tangerang Selatan swasta yang melahirkan banyak mahasiswa-mahasiswi yang luar biasa di Universitas Pamulang. Mohon maaf, bukan iklan. Oke, hari ini barusan aja ngobrol sama kepala lingkungan saya, kepala lingkungan Adipuro, atau bisa dipanggil Pak Bayan. Jadi Pak Bayan nanya, banyak warga, bukan di Adipuro saja, banyak yang konsultasi sama dia dan minta jawabannya. Orang itu tidak tahu kalau itu barang curian. Orang itu tidak tahu kalau barang itu ada pidananya. Dia tidak tahu, tiba-tiba digadai. Orang terima gadainya ditangkap. Tapi dia sebenarnya tidak tahu bahwa itu barang curian atau barang malingan atau barang habis kejahatan. Oke, ini juga terjadi beberapa minggu yang lalu, konter HP di kampung saya. Dia tidak tahu kalau itu barang curian karena yang jual adalah temannya, teman baik dia, kadang nongkrong di situ di konter itu, dan teman baiknya juga nggak tahu kalau itu barang curian. Jadi sudah 2, 3 kali, 4 kali. Jadi kita sampaikan, penerima gadai, penerima barang, kalau dia penerima barang yang tidak benar itu masuk dia 480, 481. Jadi kok bisa sih dia nggak tahu kok bisa ditahan? Kalau penerima barang bisa membuktikan barang itu bukan kejahatan, bukan barang dari pelaku tindak pidana, ya kita bisa ngomong, berargumentasi. Tapi kan untuk membuktikannya apa? Hanya lisan tidak bisa. Penyidik atau polisi juga tidak akan percaya begitu saja kalau kalau itu dia tidak tahu. Jadi cara pembuktiannya, makanya saran saya, toko, warung atau konter yang menerima barang-barang itu ada nota terima barang. Nah, di nota itu tertulis bahwa barang ini benar milik si A, barang ini tidak dalam masalah hukum pidana atau perdata, barang ini benar-benar tidak ada sengketa apapun. Nah, itu di dalam nota itu ditulis. Jadi apabila terjadi polisi atau penyidik data, ya kita bisa jelaskan, ini loh Pak, saya beri ini benar-benar kasih nota penerimaan barang. Jadi itu memang harus jual beli itu harus jelas, jual beli itu harus terang, itu jelas dan terangnya itu jelas itu. Kalau kita punya nota itu, kita punya surat keterangan itu, kita bisa bebas. Tapi kalau tidak ada, karena kita saling percaya, itu teman saya, nggak mungkin dia mencuri. Oh jangan, bicara hukum jangan begitu. Bicara hukum tidak bisa percaya begitu saja, ujungnya kan fatal, ujungnya kita terseret-seret. Walaupun nanti
di penyidikan, di kepolisian atau di pengadilan kita bisa membuktikan bahwa itu bukan barang curian, barang rampokan, barang malingan dan sebagainya. Nah, yang penadah kepala 80 itu berat hukumannya, ancamannya berat, bisa 5 tahun ke atas itu kalau nggak salah ancaman hukumannya. Kok bisa ya? Saya kan tidak tahu kalau itu barang malingan, saya kan tidak tahu kalau itu barang curian. Benar itu kita bisa berargumen gitu, tapi bicara hukum tidak bisa kita percaya dengan omongan. Majelis hakim atau penyidik juga tidak akan percaya bahwa kamu tidak tahu kalau itu barang curian, kamu tidak tahu kalau itu barang malingan. Majelis hakim atau bapak-bapak penyidik itu tidak akan percaya begitu saja dengan omongan, karena harus ada bukti, harus ada saksi bahwa itu bukan curian. Saksi saja tidak bisa. Sekarang harus ada pembuktian. Buktinya tadi apa? Tanda terimanya keterangan bahwa itu bukan curian, bahwa itu milik pribadi, pembeli dibebaskan. Ditulis itu di dalam nota penerima barang, pembeli dibebaskan dalam jerat hukum pidana atau perdata apabila ini ada masalah. Nah, itu jelas dan terang. Jadi kawan-kawan yang punya toko, yang punya konter atau siapapun nerima barang, atau kalau di kampung ini karena kita nggak punya uang, di kampung ini karena kita kepepet, atau kita membantu orang gade ke kita, umpama datang ke rumah saya itu pribadi bukan toko, bisa saja, tapi ngakalinya begitu. Oke, ini saya terima gadainya TV, saya terima gadainya HP, saya terima gadai motor, tapi kamu buat surat pernyataan, buat nota serah terima barang. Jadi ada serah terima barang, kamu yang memberikan, saya menerima. Di dalam poin-poin itu dijelasin, pertama bahwa motor ini milik kamu, nama siapa. Yang kedua, barang ini tidak ada masalah. Yang ketiga, barang ini dibebaskan dari ancaman pidana atau perdata apabila ada masalah apapun. Nah, itu di nota penerima barang itu kita tulis itu, biar kita menjaga supaya tidak terlibat, tidak ikut-ikutan, banyaklah versinya. Jadi kalau kita punya itu, dipanggil polisi datang, hadapi. Jangan berpikir kita dipanggil polisi kita terjerat, jangan. Polisi juga sebagai penyidik, dia tidak begitu saja menangkap, memenjarakan. Kalau di datang atau dibawa, ya nggak apa-apa, sah-sah saja, tapi kan ada batas waktu 1x24 jam. Apabila 1x24 jam tidak terbukti, ya penyidik akan ngelepasin. Saya yakin profesional kepolisian luar biasa. Dia juga karena sekarang informasi publik, media di mana-mana, dia tidak akan berani berbuat yang aneh-aneh, dia tidak akan bertindak tidak sesuai prosedur, tidak sesuai SOP. Itu ya, jelas. Tadi boleh nggak terima barang, ya boleh saja. Boleh nggak dia menerima gadai, boleh saja. Nah, itu juga menerima gadai, menerima barang, jangan kita membungakan, nggak bagus membungakan. Kalau memang ada kelebihan syariah saja, artinya sama-sama sepakat, sama-sama ikhlas, itu juga diatur. Kalau membunga-bungakan uang itu tidak boleh. Membunga-bungakan uang itu ada pidananya juga. Yang boleh membungakan uang itu bank juga ada aturannya, ada batasnya. Dia mengacu kepada Bank Indonesia, ada batasnya, tidak boleh lebih dari berapa persen. Itu kan berubah-ubah, tidak setiap tahun 10%, terus 11%, tidak berubah-ubah. Itu tergantung bank itu sendiri. Kita tidak bisa intervensi, kita sebagai masyarakat tidak boleh ngatur, bank kamu harus 5%, tidak bisa. Kita tidak bisa intervensi ya. Sekali lagi, kawan-kawan yang punya konter, yang punya warung atau pribadi, hati-hati kita menerima barang, hati-hati kita membantu orang. Sekarang hukum benar-benar kita harus tegakkan. Hukum kita jadikan sebagai panglima kita. Oke, itu aja dari saya. Semoga
konten YouTube ini dapat membantu, bermanfaat untuk masyarakat banyak, khususnya teman-teman counter, atau khususnya teman-teman penggadaian, atau khususnya teman-teman yang suka membantu orang, yang jelas kan suka membantu orang yang lagi ada masalah. Semoga bermanfaat teman-teman, saudara-saudara semua. Lampung Tengah berjaya. Tony Sastrajaya SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.